Nisa Speak Time. Iya, balik lagi sama aku Ferawati di sini ya kan. Yang kemarin request didatengin Kaprodi termuda. Udah, emang ya kalian itu tahu banget mana yang gitu wah. Parah banget emang. Oke guys, aku di sini bareng requestan kalian lagi. Ya ampun kalian itu ya parah. Di sini ada salah satu kalau dibilang termuda ya kayaknya iya sih. Ketua termuda. Oke, say hi dulu Pak Indra, say hi dulu. Halo teman-teman semua, halo. Prodi kedua termuda. Oke, prodi kedua termuda guys. Prodinya, kalau kaprodinya nanti bisa kenalan juga, oke? Namanya Pak Indra guys. Jadi buat kalian kemarin yang tanya-tanya, kan sebenarnya kita udah pernah webinar itu ya Pak ya. Dan ternyata itu ada yang tanya, aduh boleh dong itu maksudnya di up ya. Siapakah dia? Kok ternyata dosen-dosennya UTB itu kok deretannya good looking semuanya ya. Oke. Kalian tahu guys, ternyata di sini aku datengin dong Pak Indranya buat kalian guys. Jadi buat secuil informasi ya guys, ternyata Pak Indra itu alumni ITB. Oh my god, S1-nya ITB, S2-nya juga ITB. Kenalan dulu Pak Indra. Say hi dulu nih sama netizen. Halo netizen semua. Apa namanya nih? Sobat GST. Sobat GST. Oke. Nisa Speak Time. Oke. Iya. Ceritain dong Pak Indra awalnya tuh gimana? Maksudnya kuliah di ITB ya? Ya, di betul. ITB itu awalnya gimana sih, kayak langsung ambil dulu ambilnya apa sih Pak Indra? Penerbangan. Oh penerbangan juga. Oh itu emang namanya aeronautika dan astronautika. Waduh. Oh berarti jadi astronot juga bisa ya Pak ya? Ya tentang luar, roket dan gitu. sebagainya. Oh belajarnya. Space, ya, satelit itu belajar juga. Oke. IPA banget berarti ya Pak ya? IPA banget. Oke. IPA banget. Aku IPS nggak minder, sorry. Gimana Pak? Ceritain dulu Kak. Gimana kok bisa suka sama pesawat itu? Maksudnya kayak di ITB masuk di pesawat gitu, gimana sih? Kalau menurutku ya Pak ya, itu orang awam tuh pesawat tuh satu, pasti rumit. Tapi kok Pak Indra bisa punya minat masuk di pesawat tuh gimana? Gini dulu, saya kan SMA di Malang. Saya Malang dari kecil sampai SMA itu saya di Malang. Terus waktu itu waktu mau masuk kuliah bingung kan, wah ini mau ke arah mana gitu. Karena pilihannya waktu itu ya coba kita ke ITB Bandung. Di Bandung ya karena udaranya nggak jauh sama Malang, jadi saya milih yang Bandung gitu, yang agak jauh dikit nggak masalah. Nah terus kenapa kok bisa nyasar ke penerbangan? Sebelum waktu dulu itu saya gak kepikiran masuk penerbangan di pesawat tuh, ini apa sih mau jadi pilot atau apa? Ini saya sama sekali nggak kepikiran. Atau lihat posternya itu ada di sekolah, saya nggak, wah ini apa namanya apa sih ini? Tapi akhirnya waktu saya masuk terjun langsung, waktu itu masih di fakultas ya, belum masuk masuk ke jurusan, belum masuk tahap tahun pertama bersama, masih di fakultas, belum milih jurusan. Nah, saya tahun kedua baru milih jurusan. Mau jurusan waktu itu ada mesin, penerbangan, atau material. Gitu. Saya pilihan pertamanya penerbangan. Kenapa saya milih ke penerbangan? Soalnya waktu itu memang jarang ada jurusan penerbangan di Indonesia. Waktu itu masih sedikit dan di ITB ini ya salah satu dari sedikit itulah. Gitu. Jadi akhirnya saya milih, beda lah kayaknya ini menarik dan ini kalau lulusannya masih belum banyak yang di daerah penerbangan, akhirnya saya masuk ke penerbangan. Lainnya ya Pak ya, ini lainnya Pak Indra ya guys, kalau lulusannya sedikit dia tuh panik, oh my god nanti aku mau jadi apa, lulusannya cuma sedikit. Tapi Pak Indra milih, waduh lulusannya sedikit, di Indonesia cuma sedikit, pasti pulang kerjanya banyak. Aku baru menyimpulkan itu Pak. Lainnya pasti kan panik ya, kalau lulusannya sedikit gitu. Terus gimana ceritanya Pak Indra ini kok bisa sampai di penerbangannya S1, terus S2-nya juga penerbangan? Penerbangan juga. Terus gimana senyaman itu sampai S2 itu gimana Pak ceritain? Ini ternyata di penerbangan itu nggak sesempit yang orang pikirkan. Meskipun nanti penerbangan kan luas ya. Jadi nggak sesempit yang orang pikirkan, ada yang desain, mulai dari desain pesawat, nanti ada yang mengoperasikan, ada sampai nanti di perawatan dan sebagainya. Ternyata keilmuannya itu luas, nggak cuma bisa diaplikasikan di satu bidang aja, enggak. Misalnya nanti ternyata waktu saya keluar di penerbangan ada teman saya yang tugas skripsinya itu tentang gigi, pemodelan tulang.
Jadi dengan dokter dan sebagainya bisa. Kenapa? Karena keilmuan untuk analisis struktur pesawat bisa diaplikasikan buat analisis struktur tulang, analisis struktur gigi. Gitu. Oh, berarti bisa diterapkan di apa aja, Pak? Di mana jadi di semua struktur bisa, mau diterapkan di analisis struktur apa namanya jembatan atau apa bisa juga gitu. Oh, alah. Bisa juga. Termasuk nanti ada ilmu aerodinamik misalnya. Ilmu aerodinamik itu kan nggak cuma di pesawat, di mobil pakai. Ya sekarang kan mobil-mobil kan bentuknya aerodinamis sekali dan sebagainya, itu ya pakai keilmuan itu juga gitu. Jadi aplikasinya luas banget. Ternyata, oh my god, aku kirain pesawat itu ya penerbangan tuh juga belajarnya cuman pesawat, Pak, sumpah. Kayak ya kan aku namanya orang awam ya, Pak ya, nggak tahu. Aduh, anak penerbangan tuh belajarnya apa sih gitu. Aku pikir ya cuman pesawat, ternyata belajarnya banyak banget, guys. Dari mulai berarti bisa diterapin di apa aja dong, Pak? Di kapal gitu mungkin juga bisa? Bisa. Oh, berarti kayak dasar ilmunya gitu sama gitu ya? Dasar ilmunya, basic ilmunya sama, cuma nanti ada lebih khusus untuk di pesawat gitu. Oh gitu. Ya, semuanya sama, mau analisis struktur apa aja ya bisa aja gitu. Keilmuannya sama semua. Dengan mesin, dengan apa keilmuannya ya sama gitu. Oh, aku baru tahu. Baru nggak emang akunya yang baru tahu atau emang kayaknya sih emang baru aku aja sih ya, guys. Dulu saya juga nggak ngerti. Dulu saya waktu awal masuk nggak ngerti saya. Oh, sama aja ya, Pak ya. Jadi kan saya ngerti waktu tapi ini kayaknya menarik deh, cuma ada satu. Saya pikir wah ini cuma satu-satunya nih di Indonesia. Ya udah saya masuk aja gitu. Ternyata dalamnya luas sekali aplikasinya gitu. Model menarik langsung ditelusuri gitu ya, Pak ya. Coba aja gitu. Aku kalau kayak gitu kayaknya nggak berani deh, Pak. Emang kalau dulu SMA itu emang suka pesawat atau enggak biasa aja gitu? Enggak. Belum kepikiran pesawat itu belum. Oh, emang langsung yaudah ini mau nyoba, ini kayaknya menarik dicoba gitu. Emang ya anak laki-laki harus kayak gitu, guys, berani terjang apa aja. Aku sampai kaget loh, Pak. Terus habis itu ceritain dong, Pak, kan S1 S2-nya di penerbangan, itu magangnya di mana? Maksudnya apa ya, kerjanya di penerbangan juga atau mungkin kayak ceritanya kemarin Pak Kamim itu ya, agama terus jadi kayak di ahli komputer gitu. Kalau Pak Indra sendiri tuh gimana? Saya dulu kalau kerja prakteknya memang di GMF saya dulu. Waktu itu di Garuda Maintenance Facility. Oh, di Garuda Indonesia itu. Ya, tapi saya di bidangnya saya di struktur. Di airframe-nya saya strukturnya. Waktu itu saya makanya di daerah engineering structure-nya gitu, di GMF, di maintenance-nya. Jadi saya ya apa namanya waktu itu saya ngelihat ya pesawat tuh ada yang buat namanya damage chart, yaitu di satu pesawat tuh dilihatin, kita muterin pesawat mana sih struktur yang ada apa namanya dekok-dekoknya itu mana, kan nggak boleh kan pesawat itu ada dekok itu misalnya udah den, itu namanya den apa namanya ya dekok lah apa itu namanya itu penyok penyok penyok. Kalau sini kan mobil penyok pakai itu apa namanya ketok magic gitu nah gitu. Kalau di pesawat beda, itu ada apa namanya ada metode-metode sendiri buat repairnya seperti apa, maintenance seperti apa itu ya, dan orang-orangnya juga harus yang apa namanya tersertifikasi ya, yang apa namanya yang punya license dan sebagainya, yang nggak bisa sembarangan orang yang bisa mengerjakan itu. Nah itu menarik sekali di situ. Jadi kalau misalnya di mobil itu kan Pak, kan ada yang penyok gitu, dikasih air panas kadang-kadang udah timbul lagi. Tapi kalau pesawat apa bisa Pak digituin? Kalau pesawat nanti ada kriteria, semua ada kriteria. Kalau misalnya penyoknya itu sekian lebarnya dan sebagainya, kalau misalnya ada retak dan sebagainya itu gimana caranya? Kadang itu ada yang dibolongin kemudian ditambahin lagi, di doubler, di apa, itu ada metodenya. Jadi nggak bisa pesawat itu diartikan kayak mobil gitu, nggak bisa. Nggak bisa sembarangan, habis itu apa ada asnya atau apa dikotok-kotok bawah, nggak bisa. Nggak bisa sembarangan, udah ada metodenya semua. Kalau cerita lagi Pak Indra itu dulu sebelum di UTP Surakarta itu katanya kerja di PT Raya. Ya, jadi saya waktu itu setelah S1, kemudian saya lanjut ke S2, setelah itu saya kerjanya di RAI, lagi-lagi di bidang struktur juga. RAI itu apa sih Pak kalau boleh tahu? Itu yang sekarang mengembangkan pesawat R80, yaitu dulu itu almarhum Profesor Habibie, ya, B.J. Habibie itu kan mengembangkan R80. Nah saya bergabung di situ, bagian struktur juga. Jadi ya tapi waktu itu analisis ya, masih analisis, kita masih konsep, kita ya mengkonsep struktur, ngitung bebannya gimana, apa namanya ya, kadang waktu itu saya juga sempat ngitung getaran di struktur, apa namanya ya apa namanya tentang struktur lah pokoknya. Gitu. Kalau misalnya Pak Indra itu di RAI itu bagian strukturnya ya, itu struktur itu dalam artian kayak perancang bentuknya gitu atau enggak sih? Maksudnya struktur itu
struktur mesinnya atau struktur pesawatnya, struktur body apanya? Struktur pesawatnya. Jadi pesawat itu apa namanya supaya terbang, kalau mobil itu ya frame-nya lah. Kulit apa namanya kulitnya, kulit pesawatnya. Jadi kulitnya itu kira-kira seberapa tebal, perlu berapa apa namanya tulangan-tulangan lah. Kalau misalnya itu namanya frame-frame-nya itu butuh berapa banyak. Habis struktur kulitnya itu mau tebal, mau tipis dikasih apa namanya penyangga, ada apanya. Nah itu kita yang menentukan di situ. Oh, berarti bisa dikatakan bagian kayak arsitekturnya gitu. pesawat gitu ya? Oh, itu kalau arsitektur pesawat itu lebih mudah dipahami aku, Pak. Kalau bagian struktur, aduh ya Allah, itu bagian apanya? Arsitekturnya pesawat gitu. Bagian jadi, strukturnya. Bagian kayak gambar-gambar bagian-bagiannya gitu. Ya, jadi di pesawat itu ada beberapa bidang, ada arsitektur struktur pesawat, ada arsitektur sistem pesawatnya juga. Sistemnya pun dirancangnya ada apa aja gitu, itu arsitekturnya seperti apa, nah itu juga dirancang juga. Ada bagian ada yang mesinnya sendiri, terus bagian body pesawatnya itu sendiri juga gitu. Ada juga nanti apa namanya buat ngontrol gerakan pesawat, nah itu sistemnya kayak gimana, kemudian navigasi atau komunikasi seperti apa, distribusi listriknya kayak gimana di pesawat, itu ada arsitekturnya sendiri, ada orang-orangnya sendiri. Oh gitu guys, jadi buat kalian ya sama-sama belajar. Kalian nggak boleh ngejudge aku ya guys ya. Di sini aku kayak iya gitu padahal aslinya mikir. Pokoknya kalian tuh harus kayak semangat gitu ya guys, dengerin ya. Bener-bener ini ilmu baru, jadi harus didengerin gitu sama orang ahlinya langsung loh guys. Ini bakal nggak rugi. Bener-bener transfernya tuh dapat banget ya guys. Kita lanjut lagi. Gini Pak, kalau misalnya kan Pak Indra tuh bagian strukturnya gitu, kalau boleh tahu pesawat itu sebelum diterbangin gitu kan kayak dites gitu, terus ada nggak sih kayak kemungkinannya tuh berapa persen kayak pesawat itu gagal terbang, terus biasanya tuh faktornya apa aja? Oke, jadi kemungkinan gagal terbang kan macam-macam, jadi kebanyakannya mungkin dari sisi sistem, kebanyakannya sistem equipmentnya. Jadi di pesawat itu ada yang namanya minimum equipment list, jadi kalau itu nggak terpenuhi nggak boleh terbang pesawatnya. Oh gitu. Jadi itu nggak terpenuhi, ada yang rusak, ada yang error, nggak terpenuhi. Tapi ada juga beberapa sistem yang ada redundant-nya dan sebagainya. Itu arsitektur sistem atau orang-orang itu yang menentukan. Jadi manufacturer-nya yang menentukan. Gitu. Nah kalau di sisi strukturnya sendiri ya kadang-kadang ada juga yang apa namanya perlu dihitung kan sebelum pesawat itu terbang, dia dinyatakan layak terbang. Termasuk pada saat ketika didesain, ketika dia di-develop di awal gitu ya pesawat, habis itu sebelum dia terbang mesti dites dulu. Cara ngetesnya gimana? Sayapnya dipatahin dulu. Hah? Ya sayapnya itu ada dites paling enggak dia harus bisa tahan sesuai dengan perhitungan bebannya. Oh, jadi kayak dihantemin beban gitu Pak? Bukan dihantemin, jadi pesawat gini ya, ada rotor di bawahnya, ditarik terus ke atas itu sayapnya. Gitu. Sampai bebannya itu namanya itu ultimate limit sama ultimate ya, sudah sampai itu bebannya itu udah ultimate, udah paling tinggi. Ultimate itu yang kita prediksi itu yang paling tinggi terjadi di pesawat. Sampai itu terjadi, dia nggak patah, berarti oke. Berarti boleh terbang gitu? Boleh terbang. Oh, salah satu tesnya gitu? Salah satu tesnya itu sebelum dia terbang. Lagi Pak, ada yang lagi gitu? Ada lagi nanti, ya setelah itu kan static namanya, static test, wing static test. Ada juga yang namanya nanti apa namanya fatigue test, digeterin pesawatnya. Jadi dia harus tahan selama sekian cycle, namanya itu pembebanannya itu berkali-kali gitu, kan digeterin gitu ya. Itu ada hitungannya berapa sekian cycle, kalau itu udah terpenuhi berarti dia apa namanya diasumsikan umurnya sekian pesawatnya, itu bisa terpenuhi. Gitu. Jadi itu namanya fatigue-nya. Oh jadi dari mulai kita buat pesawatnya itu kita udah bisa menyimpulkan ini usianya bisa sampai diprediksi. 20 tahun gitu. Oh bisa ya Pak bisa ya? Bisa diprediksi. Terus gini Pak, di bagian mana biasanya pesawat itu wah ini nggak bisa ini, biasanya nggak lolos seleksinya tuh kebanyakan di bagian mana? Waktu setelah seleksinya biar bisa terbang gitu, biasanya atau sayapnya atau pas bagian mesinnya gitu? Itu udah ada ininya, udah ada listnya, ada listnya gitu. Jadi sebelum pilot menerbangkan pesawat tuh pasti ada pre-flight check, jadi cek dulu semuanya itu semua apa namanya equipment itu berfungsi dulu semuanya. Jadi apa namanya dicek dulu semuanya sesuai dengan listnya. Ini cek, ini udah oke, semua itu berfungsi dengan baik, baru bisa terbang. Kalau itu belum, ya nggak bisa. Itu kalau udah beroperasi ya. Tapi kalau misalnya awal-awal waktu didesain ya penuh dengan tes, gitu. Tes. Jadi
sistem pun dites dulu. Jadi sebelum dimasukkan ke pesawat ada yang namanya di Iron Bird test, itu di bawah itu dites dulu semua sistemnya, bisa berfungsi dengan baik semuanya dan sebagainya. Kalau misalnya udah oke, ya bisa dinaikkan. Dan gitu. Bahkan pesawat tuh waktu didesainnya itu tesnya macam-macam, ada juga tes lightning, tes petir. Nah itu bisa nggak gitu. Habis itu kalau ada radio frekuensi apa high frekuensi atau apa namanya elektromagnetic interference sebagainya itu dites semua. Jadi tesnya macam-macam pesawat itu. Jadi memang sudah diprediksi beban maksimumnya yang terjadi sekian, dia bisa kuat. Jadi jangan kalau misalnya naik pesawat ada turbulan misalnya, besok pesawatnya getar-getar apa namanya, nggak usah takut karena itu kita sudah punya data-datanya, jadi kita udah hitung semuanya itu. Gitu. Oke, aku asik banget guys sebenarnya kayak belajar pesawat ya, penerbangan gitu asik banget ternyata. Aku baru ngerasain ini dan bener banget kalau misalnya penerbangan itu bisa dikatakan kayak alat transportasi yang sangat apa ya, berkembang terus dan emang kayak mahal, itu bisa dikatakan itu karena memang ya tesnya tuh bener-bener banyak banget ya Pak ya pesawatnya tadi, dan memang harus diakui emang apa ya, kalau menurut aku ya Pak ya, emang pesawat terbang tuh transportasi nomor 1 yang bisa diandalkan banget kalau di urusan darurat, bener nggak Pak? Dan paling aman Oh ya bisa kalau menurut Pak Indra menurut Pak Indra kenapa pesawat itu paling aman transportasinya? Hayo aku balikin pertanyaannya. Gini, kalau misalnya Anda tahu regulasi pesawat tuh macam-macam banyak banget dan itu semua harus dipenuhi semua. Dan itu sangat ketat sekali. Jadi kalau misalnya nggak ada di transportasi lain, mau buat motor, mau buat mobil, regulasinya seketat pesawat. Dan itu semua harus mulai dari mendesain pesawat, mulai dari yang mengoperasikan pesawat, maintenance pesawat, orang-orang yang maintenance pesawat, macam-macam. Semua itu ada regulasinya. Ada regulasi sangat ketat sekali dan itu selalu diawasi. Dan ini oleh pemerintah, ini dalam hal ini ya DKPPU, Direktorat Kelayudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara. Nah itu yang berwenang untuk mensertifikasi pesawat, mensertifikasi orang-orang yang merawat pesawat, mensertifikasi lembaga training pun itu kita sekarang sedang mengajukan mempersiapkan untuk bisa dapat sertifikasi AMTO pun itu ada regulasinya gitu. Semua itu udah ada regulasinya dan itu harus dipenuhi sesuai dengan yang kita mau apply itu apa. Itu karena itu sangat ketat sekali. Memang dikatakan 100% nggak akan error, nggak mungkin. Tapi dengan ada regulasi seketat itu, dengan ada berbagai mitigasi atau perencanaan yang kita lakukan, paling nggak meminimalkan error atau kesalahan-kesalahan. Gitu. Jadi errornya atau kemungkinan kegagalannya itu kita minimalkan sekecil mungkin. Itu kenapa bisa dikatakan ini salah satu transportasi yang paling aman. Memang kalau aman sekali nggak mungkin lah, itu 100% aman nggak mungkin. Pasti ya kita minimalkan lah resikonya kegagalan. Oke, gitu. Kalau misalnya kayak ibaratnya tuh kayak di ranking gitu ya Pak ya, di ranking dari semua alat transportasi pesawat masih nomor 1 gitu, iya Pak ya. Dari segi amannya gitu. Dari segi amannya. Kecelakaan dan sebagainya itu kan itu. Tapi emang sekali kecelakaan ya fatal gitu. Iya, sekali kecelakaan ya mohon maaf Pak itu. Itu emang ya nggak diinginkan. Oleh karena itu makanya sangat ketat sekali untuk menghindari itu gitu. Terus kenapa sih Pak, kan kemarin itu habis ada kecelakaan pesawat yang kemarin itu pas awal tahun itu, kenapa yang dicari itu black box-nya? Maksudnya kok kan banyak banget yang beritanya tuh belum ditemukan black box-nya, terus apanya gitu. Terus yang aku langsung kayak celing gitu tuh, kenapa kok black box-nya yang dicari, kenapa nggak lainnya gitu? Kenapa Pak? Ya soalnya di black box itu tuh ada namanya FDR, Flight Data Recorder, dan CVR, Cockpit Voice Recorder. Jadi percakapan pilot terekam, data-data penerbangan semua terekam di situ. Jadi pesawat itu terekam, misalnya dia ketinggian berapa, habis itu posisinya dia lagi nukik atau mau lagi belok, kalau lagi apa itu terekam semua. Itu data-data semua terekam, semua throttle gasnya pesawat itu seberapa dan sebagainya itu terekam semua. Jadi untuk melihat riwayat penerbangan sepanjang itu ya dari black box itu. Jadi kita lihat ini kayak gimana sih, kayak terbangnya seperti apa dan itu semua terekam di black box, termasuk suara pilot yang ada di kokpit itu terekam semua di black box. Jadi oleh karena itu KNKT itu yang nyarinya itu ya black box itu.
Oh gitu ya. Oh jadi Pak, kalau misalnya pilot sama co-pilot itu kalau terbang itu suaranya direkam? Direkam. Oh jadi nggak boleh seenaknya gitu ya? Waduh nggak bisa gibah ini berarti. Wah aku kirain nggak direkam. Oh ternyata direkam ya? Direkam. Wah baru tahu aku. Oh makanya kayak jaim-jaim gitu pilotnya ternyata direkam. Oke nih. Lanjut lagi nih Pak Indra, kalau misalnya pesawat tuh mau buat terbang ya, itu kan mesti ada kayak perawatannya, terus ada kayak, mesti kan pesawat itu kan habis terbang mesti dicek lagi ya, kan kayak, walaupun barang itu baru, kalau habis dipakai pasti kayak ada sakitnya lah pasti kan ya gitu. Terus kalau dari pesawat sendiri itu biar bisa terbang itu kayak urut-urutannya itu gimana sih Pak? Oke, life cycle pesawatnya. Jadi ya pesawat tuh awalnya pasti yang namanya itu ya didesain, habis itu dari desain, tes dan sebagainya. Kalau misalnya udah lulus dapat sertifikat type design itu misalnya itu. Nah itu setelah itu tersertifikasi baru boleh pesawat itu dioperasikan dan sebagainya. Itu berarti udah layak terbang gitu. Nah kemudian dioperasikan, masuk ke fase berikutnya pengoperasian. Nah pengoperasian pesawat itu juga nanti ya ini orang-orang yang beda-beda tiap fase ini. Ada orang yang mendesain tuh ya orangnya ya kebanyakan yang engineer yang ngitung yang apa gitu, yang itu yang mengoperasikan ya kebanyakan dari sisi yang airline-nya. Paling dari sisi dari airline kan ada orang yang menentukan rute-rutenya, ada orang yang merencanakan bisnisnya, ada orang yang merencanakan nanti untuk tiketing, bagian nanti bagasi dan itu macam-macam. Itu operasi aviationnya, gitu. Aviation industry itu di area di situ. Ada juga yang bagian nanti setelah dioperasikan pasti dalam suatu waktu kalau udah waktunya udah sampai, udah ada waktunya 2000 jam, udah terbang 2000 jam, mesti lakukan cek ini gitu, sekian jam sekian terbang atau sekian periode waktu tertentu harus masuk ke bengkel, cek ini itu udah ada manualnya semua. Yang menentukan manual yang buat pesawat, yang menentukan manualnya sekian jam harus cek ini gitu. Yang menentukan yang buat pesawat. Tapi yang boleh merawat itu ada namanya itu Aircraft Maintenance Organization, beda lagi, dan itu semua harus tersertifikasi semua. Dan Aircraft Maintenance Organization itu harus punya aircraft maintenance engineer-nya, itu tersertifikasi juga, orangnya juga tersertifikasi, nggak bisa sembarangan. Oh jadi kayak itu tadi yang apa Pak, yang ngerawat pesawatnya itu tadi harus kayak lulusan teknik pemeliharaan pesawat gitu ya? Punya license, punya lisensi, harus punya lisensi. Nah kebanyakan memang lulusan dari teknologi pemeliharaan pesawat yang udah tersertifikasi AMTO, nah itu nanti bisa mengajukan lisensi ke yang mengeluarkan lagi-lagi DKBPU. Oh gitu. Semua tuh wilayahnya DKBPU semua ini. Mulai dari kita buat pesawat, habis itu operasi sampai maintenance, itu semua ada di DKBPU yang lembaga pemerintah yang berwenang untuk mensertifikasi semuanya itu. Oh gitu. Jadi tapi buat lulusan UTP Surakarta sendiri kan ini ada prodi baru namanya Teknik Pemeliharaan Pesawat Terbang. Itu kalau bahasa gaulnya itu ada Aircraft Engineering. Nah buat kalian itu yang mau gabung bareng kita boleh banget guys. Soalnya kalau lulusan di Teknik Pemeliharaan Pesawat sendiri itu ada apanya Pak yang istimewa Pak Indra, boleh biar semuanya tahu kalau lulusan UTP Surakarta di prodi TPP itu ada sesuatu yang berbeda gitu. Oke, jadi ini kan di UTP sekarang kita bicarakan di UTP-nya ya sekarang ya. Di UTP-nya. Nah, UTP-nya itu sekarang di mananya sih di antara ekosistem dirgantara yang besar ini ya. Semuanya ini ada macam-macam kan. Ya. Ada di mananya sih. Nah, jadi UTP sekarang belum mengambil porsi di bagian yang desain development-nya enggak. Jadi lebih ke ambil porsinya di bagian maintenance-nya sekarang. Maintenance dan kedepannya nanti mau mengarah ke bagian aviation-nya, tadi yang operasi tadi itu. Ya, itu. Nah, bagian apanya? Karena kita universitas, bagian trainingnya. Men-training orang-orang supaya bisa mendapatkan sertifikat atau license dan layak untuk bisa melakukan pekerjaan sebagai misalnya perawatan, sebagai misalnya bagian cargo handlingnya, bagian customer service-nya, bagian apanya. Nah, itu layaknya supaya bisa melakukan itu. Nah, itu peran UTP di sini. Nah, tapi untuk saat ini yang sekarang sudah jalan itu di prodinya itu yang D3 perawatan pesawat.
Nah saat ini kita sedang dalam proses untuk mendapatkan AMTO, sehingga nanti lulusannya diharapkan nanti berkesempatan untuk dapatkan basic license itu. Oh, yang biar gitu. bisa kerja di pemeliharaan pesawat Betul, gitu, bareng gabung sama tim-tim gitu ya Pak? Ya, soalnya kalau nggak punya license nggak boleh. Gitu. Oh jadi walaupun mau ngomong tapi takut dihujat enggak ya guys, jadi walaupun kayak aku saudaranya kayak yang punya pesawat gitu, terus ini titik dulu biar kerja di sini itu tuh nggak bisa, walaupun dia tuh saudaranya gitu tuh nggak bisa ya Pak ya. Tuh makanya guys kalian itu ya kalau udah niat kayak belajar di penerbangan itu bener-bener nggak main-main gitu. Jadi kayak nggak ada kata titip-titip, nggak ada kata main-main di penerbangan itu, karena memang ya kalau misalnya itu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan itu memang nyawa banyak orang tanggungannya gitu ya Pak ya. Betul, jadi ya nggak bisa main-main kayak gitu guys. Jadi yang minat di pesawat langsung aja di penerbangan langsung aja di UTB Surakarta gabung sama kita. Ada Pak Indra ini terpercaya nih, bisa tanya apa aja guys yang belum ditanyain hari ini, boleh banget di kolom komentar ditulis pertanyaannya. Nanti terus kalau ada lain waktu kita kapan-kapan live IG bareng gitu ya Pak ya. Oke, gitu. Boleh, terus mau apa ya, kasih kata-kata dong Pak yang bagus gitu buat teman-teman atau buat apa ya generasi-generasi millennials gitu, biar semangat belajar atau semangat berjuang atau memperjuangkan sesuatu gitu. Oke, ini apa namanya, kita hidup di zaman yang serba teknologi gitu, serba apa namanya kemajuan teknologi sangat pesat sekali. Jadi untuk suatu negara itu ya apa namanya Pak Habibie kan selalu, almarhum Pak Habibie kan selalu mengatakan kita harus menguasai teknologi gitu kan untuk menjadi suatu negara yang hebat gitu. Nah oleh karena itu di sini saya mengajak kepada semuanya, terutama yang anak-anak apa namanya milenial sekarang, ayo kita melek teknologi. Jadi jangan cuma menjadi pengguna aja, tapi ayo kita bareng-bareng kita kembangkan teknologi. Tidak hanya, tapi sih secara umum ya, nggak hanya di pesawat, tapi bisa juga di mana-mana. Ayo kita berlomba-lomba, jangan cuma jadi konsumennya aja. Ayo kita kembangkan industri dalam negeri. Kita melalui apa namanya penguasaan teknologi kalau dalam hal ini ya di Dirgantara gitu ya. Kita apa namanya kita belajar bareng, kita jadi ahli, harus jadi ahli, nggak bisa sembarangan coba-coba begitu. Habis itu sebaiknya enggak, karena kalau misalnya di dunia Dirgantara semua itu harus ahli gitu di situ. Jadi harapannya ayo semua kita jangan cuma meskipun sekarang pandemi ya, jangan cuma dengan pandemi gini jadi apa golar-golar di rumah jangan seperti itu. Kita harus terus bisa berkembang, tetap semangat, tetap apa namanya mengembangkan teknologi, belajar yang rajin. Dari belajar itu ayo kita lakukan, harus mulai melakukan sesuatu. Jangan diam aja. Gimana guys, udah tertampar belum? Iya, harusnya udah ya. Tuh tadi Pak Indra bilang apa, walaupun COVID kayak gini nggak boleh males-malesan, harus semangat, harus produktif guys. Terutama buat generasi millennials kayak aku kayak gini ya guys, itu harus produktif, itu yang pertama. Pokoknya kalian tuh jangan terbiasa males-malesan, soalnya kalau terbiasa susah nanti kalau udah terbiasa dengan hal-hal yang buruk gitu ya Pak ya. Bener kan Pak gitu. Terus yang kedua itu kita diajak apa, pesan dari Pak Indra tadi ya, bukan aku yang ngomong ya, itu kita harus melek teknologi guys gitu. Sekarang ya kalau generasi milenial saat ini itu benar-benar harus melek teknologi guys. Karena apa? Karena ya you know lah guys ya kan, sekarang itu apa sih yang nggak pakai Android, yang nggak pakai HP, yang nggak pakai apa gitu, yang nggak pakai teknologi itu apa sih sekarang ya kan. Jadi kayak kita tuh harus ayo bareng-bareng gitu, jangan terbiasa menggunakan sesuatu, tapi ayo kita belajar membuat sesuatu gitu ya Pak ya, bener kan? Gitu. Mungkin ada lagi guys yang mau ditanyain apa gitu. Ya, tadi durasinya udah berapa ya Pak? Ya ampun nggak terasa ya, aduh nggak cek lagi. Oke, buat kalian ya guys, untuk mau request guest star siapa aja boleh banget tulis di kolom komentar, mungkin kritik saran boleh banget, ataupun tanya tentang prodi baru kita, prodi termuda kedua ya Pak ya? Termuda kedua. Iya, termuda kedua itu di UTB Surakarta, itu ada teknik pemeliharaan pesawat terbang, itu D3 atau D4 Pak? D3. D3, berarti D3 tuh AMD gitu ya nanti? AMD. Oke, berarti
AMD itu kan, terus boleh banget tanya apa aja guys gitu. Tapi you know kan, ini adalah kaprodinya, ya Pak Indra ini adalah kaprodinya teknik pemeliharaan pesawat terbang. Aku lupa banget ngomong sama kalian tadi. Oke, ini adalah kaprodinya guys. Jadi udah tahu ya kayak gimana. Terus kalau pengen tahu lagi dosen-dosennya kayak gimana, terus pengen tahu nanti belajarnya apa aja, tidak bisa aku ungkapkan di sini, tidak bisa. Harus gabung dulu biar nanti kejutan gitu ya Pak ya. Belajarnya apa-apa. Tapi kalau boleh tahu nih Pak sedikit, kalau di penerbangannya teknik pemeliharaan pesawatnya UTP Surakarta, itu belajarnya apa aja sih Pak? Macam-macam. Tadi nanti mulai dari yang basic teknologi mekanik sama cara ngebuput dari skill ya. Karena ini D3, utamanya itu di skillnya. Oh, jadi kayak praktek terus gitu ya? Ya, praktikumnya lebih dominan. 60 sekian persen itu praktikum lah isinya itu. Nah, nanti mulai dari basic, dari pengoperasian mesin puput, ngelas, apa namanya, benchwork dan sebagainya, ngebor dan sebagainya itu belajar sampai ke meretelin engine-nya pesawat nanti akan belajar juga. Oke. Jadi udah tahu ya guys ya, nanti kalau di UTP Surakarta di bagian teknik pemeliharaan pesawat tuh kurang lebih belajarnya kayak gitu. Ya nggak bisa diabangin semua dong, nanti kalian nggak pas masuk udah tahu dulu, udah pernah diceritain, nanti aku jadi masalah lagi ya kan. Harus gabung, pokoknya tuh kuncinya satu, gabung di UTP Surakarta di prodi teknik pemeliharaan pesawat terbang. Pesawat terbang ya Pak ya? Pesawat ya, pesawat terbang. Masa Pak Indra ditanyain ya, namanya, pesawat terbang kok agak ragu-ragu? Namanya TPP, teknologi pemeliharaan pesawat. Udah. Oh, pesawat gitu. Oh berarti, oh iya udah sih, gak usah aku tanyain lagi, nanti ribut. Pesawat terbang atau pesawat tempur Pak? Pesawat apa aja? Pesawat udara, jadi pesawat udara. Tapi ini kita fixed wing dulu. Fixed wing itu apa? Ya, fixed wing itu pesawat yang sayapnya tetap, jadi bukannya helikopter. Helikopter kan sayap apa namanya baling-baling ya, muter gitu. Nah ini dia kayak misalnya ya pesawat yang dilihat biasanya yang itu namanya fixed wing, sayapnya tetap. Kalau helikopter kan pesawatnya muter, nah itu kita masih belum masuk ke sana, jadi masihnya fixed wing dulu. Oke, nggak apa-apa Pak, itu udah bagus banget menurut aku sih. Kayak kalau di Solo sendiri di universitas yang itu adanya di mana Jawa? Apa di Jawa Tengah? Masih ini baru ini. Oh baru UTP Surakarta. UTP baru UTP. Oke, Allah aku kaget guys, ya ampun. Aku ini apa sih sebenarnya? Aku tuh kuliah di mana sih nggak tahu. Oh baru UTP Surakarta Pak. Baru UTP. Oke, tahu ya guys ya. UTP tuh sebagus apa ya kan? Langsung aja gabung bareng kita guys di UTP Surakarta. Ada prodi baru. Ternyata berarti di Jawa Tengah gitu Pak? Di Jawa Tengah. Oh di Jawa Tengah? Baru ini. Oh cuman di UTP Surakarta. Dan relatif murah guys, nggak sampai 10 juta ya Pak ya? Enggak, 8 juga nggak sampai. Oh nggak sampai per semesternya. Oh gitu. Ya ampun, padahal kalau aku mikir sekolah penerbangan tuh mesti kayak mahal-mahal. Iya, pasti mahal Pak. Di otakku tuh, aduh pasti mahal ini, aduh pasti mahal, aduh pasti puluhan juta. Ternyata di UTP Surakarta ada, nggak usah jauh-jauh guys. Relatif murah, sekitar cuman 8 jutaan gitu ya Pak ya, per semesternya. Ya, nggak sampai 8 per semesternya. Ya. Oh gitu. Oke guys, udah tahu kan? Ini udah aku datengin langsung Pak Indranya yang kemarin tanya-tanya. Kalian tuh tahu ya yang ganteng-ganteng gitu, selalu ditanyain. Boleh banget besok request siapa aja boleh, yang kayak alumni gitu boleh banget, tulis langsung aja di kolom komentar ya guys. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih ya Pak Indra buat hari ini udah mau sharing sama sobat GST semuanya guys. Oke, terima kasih untuk hari ini guys. Tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, jaga imun, jaga iman. Dah, see you.